Lagi sibuk ya? Ya, aku punya ini nih. Mau nggak? Udah makan belum? Oh, udah. Mau nyel nggak? Oh iya, Bang. Ada apa Mas? Iya. Mau nanya-nanya soal pembelajaran online ini. Mau kenapa Mas Tom? Ya ada beberapa permasalahan kalau kita melakukan pembelajaran online itu banyak siswa yang kurang motivasi untuk berpartisipasi. Oh gitu. Mas Tommy ngalamin itu di Ya, ya. Terus? Padahal kita sudah membuat pembelajaran yang menarik. Kemudian materinya juga sudah diberikan terlebih dahulu. Kemudian penentuan proyeknya mereka menentukan masing-masing. Tapi masih banyak yang tidak ikut berpartisipasi. Sebentar nih Mas. Jadi kira-kira apa nih yang Mas Tommy inginkan dari hasil obrolan kita saat ini nih? Ya ada solusi gitu ya, ada solusi menyangkut motivasi anak dalam belajar online. Nah, perasaan Mas Tommy ngadepin masalah kayak gini gimana nih? Ya kadang-kadang suntuk, ya. Suntuk, emosi, gitu ya. Apalagi kalau sudah meeting nggak pernah hadir, tugas nggak mengerjakan, materi juga nggak pernah dibuka. Gitu. Banyak Mas yang kayak gitu anak-anaknya. Ya 30%. 30%. Dari masing-masing kelas. Kalau menurut Mas Tommy sendiri, apa nih kira-kira yang menyebabkan anak ini motivasi belajarnya sama partisipasinya itu jadi rendah? Kira-kira apa tuh? Mungkin underrate sama pelajaran prakarya. Underrate, ya karena mungkin prakarya kelas 3 itu kan kebanyakan stranya pengolahan, sementara siswa-siswa utamanya putra itu kurang begitu suka dengan peran pengolahan ini. Aduh, kalau kayak gitu memang jadi ngebingungin banget, sedih banget ya. Kira-kira apa yang udah pernah dilakukan sama Mas Tommy untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sudah mencoba untuk membuat kelompok berdasarkan kedekatan rumah. Dengan harapan teman-temannya itu mengajak yang bersangkutan itu untuk melakukan proyek ini. Cuman masalahnya kadang-kadang yang bersangkutan tidak ada di rumah, sulit dihubungi bahkan oleh temannya sendiri. Seperti itu. Jadi sepertinya terbentur ya, masalah seperti masalah kurang koneksi, tidak bisa berkomunikasi bahkan pada temannya sendiri. Jadi Mas Tommy rasa bingung banget sama partisipasi anak, dan Mas Tommy sudah mulai menggabungkan mereka yang dekat dengan yang dekat. Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah itu sebetulnya. Kalau saya tidak melihat mereka dari kelas mana, silahkan bergabung dengan kelas manapun yang rumahnya dekat. Gitu. Ya kalau saya bandingkan dengan ketika saya gabungkan berdasarkan kelompok per kelas itu partisipasinya jauh lebih bagus kalau mereka dibuat berdasarkan kedekatan rumah.
Berarti ada efeknya ya Iya. dengan ini. Nah, kira-kira ada solusi lain nggak tuh selain itu? Satu dua kelompok itu bahkan sampai mencari ke rumah yang bersangkutan untuk diajak, gitu. Karena memang yang bersangkutan ini bahkan menunggui sampai yang bersangkutan pulang dari main. Oh, jadi si temennya ini Iya. gitu ya. Sampai Betul seperti sekali itu. ya temannya tuh. Jauh Itu apa dari- yang dilakukan sama Mas Tony sampai si temannya ini mau gigih banget nih ngajakin temannya yang lain. Oh. Saya memang bilang ke temannya yang terutama yang aktif gitu ya, bahwa kasihan sekali kalau sampai nggak diajak, karena kesempatan yang ikut dalam proyek ini gitu ya, hadir untuk mengerjakan dia jadi ada keterampilan. Ini kan ada keterampilan. Jadi sama temannya itu ya, yang pertama pemahaman dari saya, kedua setia kawan dari temannya yang kita andalkan. Jadi Mas Tony juga menumbuhkan itu ya, gitu sama anak-anaknya, dan itu yang bikin temennya jadi termotivasi juga untuk bantuin temennya. Betul. Dan kita ada hal lain nggak tuh Mas selain menumbuhkan rasa persaudaraan seperti itu? Sementara itu aja. Jadi kita masih belum ketemu dengan formula baru yang bisa mengajak yang 30% lebih. Lalu Mas Tommy pernah membicarakan masalah ini dengan siapa? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Kemungkinan ada apa pihak-pihak yang bisa Mas Tommy ajak untuk bicara untuk menyelesaikan masalah ini? Orang tua siswa, ada beberapa orang tua siswa yang ingin secara langsung rumahnya agak kesulitan sinyal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kesulitannya itu soal sinyal atau daerah yang cukup jauh, itu biasanya ada kesempatan walaupun rentang waktunya mungkin agak lebih lama untuk yang bersangkutan bisa ikut mengerjakan proyek itu. Ini nggak apa nih? Kalau waktunya agak lama apa nih? Nggak apa-apa juga, saya juga kadang-kadang lebih dari 2 minggu saya kasih dulu. Berarti Mas Tommy ke depan nih mau ngapain nih? Apakah yang tadi mau diteruskan atau seperti apa? Kemungkinan mau saya galakkan mengenai menumbuhkan rasa setia kawan itu dan menghubungi orang tua orang duluan, anaknya kesulitan sinyal seperti itu. Kira-kira kapan nih Mas akan mulai untuk dilakukan nih solusi ini? Ya kalau mengingat TS itu sudah tinggal beberapa minggu lagi, maksudnya minggu depan ini kita sudah harus mulai action. Jadi mulai minggu depan akan mulai dilaksanakan. Iya. Lalu kira-kira Mas ada nggak kekuatan lain yang bisa membantu Mas Tommy untuk menyelesaikan masalah ini, atau ya teman atau siapa gitu Mas yang bisa bantuin Mas Tommy? Oh ya, saya berharap wali kelas bantuan dari wali kelas untuk menghubungi yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa mengikuti tugasnya tidak tertinggal. Jadi Mas Tommy juga akan menghubungi wali kelas agar ada komunikasi yang lebih efektif juga mungkin ya dari wali kelas kepada siswanya gitu, untuk mengingatkan kalau Mas Tommy misalkan ada masalah dengan pelajarannya Mas Tommy. Oke, lalu Mas Tom kedepannya Mas Tom merasa bahwa rencana ini bakal berhasil nggak? Mungkin akan meningkatkan walaupun tidak 100% dari yang 30%, meningkatkan partisipasi. Ya harapan saya pasti ada peningkatannya, tapi walaupun tidak semuanya.
dengan langkah-langkah yang tadi ya. Tadi itu apa aja sih Mas? Lupa saya. Yang pertama itu ngapain aja? Menumbuhkan rasa setia kawan dari temannya. Kedua, menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, minta bantuan wali kelas. Semoga rencananya berhasil ya Mas ya dan bisa efektif. Kira-kira biar efektifnya ini tahu efektif enggaknya, Mas Tommy akan melihat dari mana nih kalau rencana ini berhasil atau enggak? Pada saat pengujian, saya nanti pada saat pengujian project itu akan saya wajibkan semua anggota kelompok untuk hadir. Jadi nanti walaupun 1-2 orang saja yang cukup buat saya untuk recon, mengadakan recon. Saya yakini orang yang bersangkutan hadir di tempat setidaknya melihat, apalagi kalau dia aktif dalam pengerjaan. Oke, wah bagus sekali tuh solusinya. Ternyata tanpa disadari Mas Tommy jadi bisa menemukan solusinya. Oh itu solusi ya? Alhamdulillah. Semoga rencananya lancar dan bisa dilaksanakan nanti ya Mas Tommy ya depannya. Ya sama-sama Mas Tom. Sukses ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Agustian. Saya adalah rekan dari Bu Rani dan Pak Tommy yang sudah melaksanakan coaching, dan saya belajar di pelajaran matematika ternyata di SMP 1 Sukanagara. Setelah saya mengamati video coaching yang dilakukan oleh Bu Rani dan Pak Tommy, saya rasa dari video tersebut Bu Rani dan Pak Tommy sudah melaksanakan yang namanya tahap-tahap yang harus ada di coaching ya, dalam proses coaching. Apa saja? Yang pertama tujuan umum. Nah, tadi bisa dilihat bahwa di awal Bu Rani bertanya gitu kan tentang maksud dan tujuan dari apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Pak Tommy itu sendiri. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah. Setelah bertanya mengenai apa tujuan dari Pak Tommy berbicara atau berbincang dengan Bu Rani, kemudian dilanjutkan dengan kira-kira ada masalah apa saja gitu kan yang ingin didiskusikan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya regenerasi. Nah, setelah masalahnya diketahui kira-kira apa saja, kemudian Bu Rani di sana bertindak sebagai katakanlah pihak yang mengarahkan kira-kira rencana apa saja yang akan dilakukan gitu kan oleh Pak Tommy untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapinya ketika pembelajaran daring. Dan yang terakhir itu kan ada tanggung jawab ya di sini. Setelah rencana tersebut dibicarakan, tindak lanjutnya seperti apa gitu kan, apakah ada nantinya kesepakatan gitu atau tindak lanjut dari apa yang sudah dibicarakan. Dan dari video itu sendiri bisa dilihat bahwa komunikasi yang terjadi antara Bu Rani dengan Pak Tommy di situ komunikasinya asertif ya. Jadi di sini saya lihat gitu kan antara dua pihak itu ya katakanlah posisinya seimbang di sini, tidak ada yang namanya Bu Rani itu di atas Pak Tommy katakanlah ya, jadi menekan atau bagaimana, tidak, tetapi justru di sana Bu Rani hanya sebagai pengarah saja, jadi memunculkan kira-kira ide atau apa saja yang sebenarnya ide tersebut atau solusi tersebut sudah ada di dalam diri Pak Tommy itu sendiri gitu. Jadi hanya mengarahkan saja saya lihat, dan itu sudah bagus. Jadi hubungannya tidak seperti antara katakanlah atasan dengan bawahan, tidak ya, tapi di sini betul-betul memunculkan solusi-solusi yang sebenarnya sudah bisa terpikirkan juga oleh yang bersangkutan, yaitu Pak Tommy itu sendiri. Seperti itu mungkin pendapat dari saya dari apa yang sudah saya lihat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.